Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Tia Chandrawinata ingin mempresentasikan mengenai rancangan arsitektur enterprise toko Pepscode 88 ya. Ya, di sini kita masuk ke pendahuluan. Ada latar belakang toko Pepscode 88 adalah toko retail khusus yang menawarkan berbagai jenis produk mulai dari perangkat hingga cairan vape atau yang biasa disebut dengan liquid ya. Ada juga aksesoris pendukung lain seperti ada rep baterai, ada coil, kapas, ya banyak sih jenisnya. Nah, terus profil perusahaan. Pepscode didirikan pada tahun 2020 sebagai toko retail spesialis yang melayani kebutuhan komunitas vaping lokal dan regional. Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan pilihan produk yang beragam dan berkualitas tinggi, termasuk perangkat vape terbaru, cairan liquid vape dengan berbagai rasa dan aksesoris pendukung. Ya, jadi toko ini sudah didirikan dari tahun 2020 ya. Didirikannya oleh dua orang, yaitu Tia Chandrawinata dan ada Alim, atau yang biasa disebut oleh customer lain itu Koko Omen ya. Dan ini di sini ada logo toko kami. Lalu di sini ada slide kedua, yaitu adalah pengembangan arsitektur ya. Di sini tuh pertama ada visi, misi, tujuan dan strategi ya. Visi toko kami sendiri itu menjadi toko vape terkemuka yang dikenal secara luas ya, karena berkualitas dan memberikan pelayanan dan reputasi yang kuat di industri vaping ya. Jadi kita itu inginnya terkenalnya tuh sebagai toko yang kualitasnya oke, tapi layanan dan harganya juga merakyat ya, atau bisa dikatakan murah ya. Di sini juga ada beberapa poin misi yang diantaranya menyediakan berbagai pilihan produk vape yang berkualitas tinggi, inovatif dan menarik bagi pelanggan. Ada juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan yang ramah, informatif dan responsif. Ada juga menjadi pusat komunitas vaping yang memberikan dukungan dan sumber daya bermanfaat bagi para pelanggan. Ya, jadi misi kami tuh selain ingin mencari cuan ya tentunya, ada juga kita tuh ingin membuat si komunitas tuh tetap ada gitu loh. Jadi kita ya bisa jadi payungnya gitu loh buat mereka yang ingin sekedar ya sharing atau apapun itu ya. Terus ada tujuan juga, tujuan meningkatkan pendapatan, itu udah pasti, memperluas basis pelanggan ya, itu yang saya sebutkan tadi di misi ya. Lalu kalau udah itu ya kita kalau bisa mencapai dan mempertahankan standar kualitas ya, karena kita sudah membangun kualitas dan semuanya itu dengan susah payah ya. Nah, kita kan nggak mau tiba-tiba runtuh gitu. Nah, makanya kita sebisa mungkin ingin mempertahankan itu gitu loh. Dan strateginya bisa dilihat di 3 poin di sini, ada memanfaatkan teknologi, ada melakukan kerjasama dan meningkatkan pemasaran digital ya. Lalu kita ada rencana induk pengembangan atau roadmap ya. Ini untuk jangka panjang ya. Pada tahun 2024 sampai 2026 pengembangan toko online pasti kita arahkan juga. Terus kita akan mengeluarkan program loyalitas pelanggan ya, yang berbentuk ya bisa diskon atau promosi lain ya. Terus untuk 2027 sampai 2029 kedepannya mungkin kita akan mengekspansi toko ya. Mungkin kita akan menambah cabang. Terus ada juga pengembangan aplikasi seluler, yaitu aplikasinya kan sekarang orang-orang tuh udah pada pakai HP ya. Jadi kalau bisa kita ya ingin juga membuat aplikasi yang bisa digunakan di handphone, jadi orang bisa bertransaksi dengan lebih mudah ya. Terus kita juga ada strategi 5 tahunan ya. Kurang lebihnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya ya. Yaitu kita ingin mencakup merek-merek terkemuka ya. Kita ingin memasukkan semua produk sebisa kita, dan kalau bisa harga dan kualitasnya itu terjamin gitu loh. Terus juga
kita juga ingin meningkatkan hubungan dengan pemasok dan produsen, yaitu salah satu poin penting ya di berbisnis ya, karena kalau kita memiliki partner mitra yang sehat gitu, nah kedepannya prospek perusahaan kita pun akan meningkat ya, karena ya hubungan yang sehat itu loh. Lalu juga ya kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau meningkatkan upaya pemasaran digital itu sedikit banyak membantu untuk saat ini, karena apalagi dengan berkembangnya TikTok ya, itu salah satu aplikasi yang untuk saat ini mungkin tercepat gitu loh buat update-nya. Jadi ya kita harus belajar juga untuk mengikuti zaman ya. Lalu ini untuk 1 tahun ke depan ya, kalau untuk jangka pendeknya kita akan meningkatkan sistem POS kita ya, untuk mendukung transaksi yang lebih cepat dan efisien. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau saya ingin membuat aplikasi di handphone ya, nah tapi kan itu untuk jangka panjang. Kalau untuk yang sekarangnya mungkin baru bisa dicapai dengan aplikasi POS ya, semacam di minimarket lah, itu agar mempercepat transaksi ya. Terus jika ingin emang kan jangka panjangnya kan ingin menambah toko baru ya, otomatis itu akan membutuhkan karyawan ya. Nah jadi nanti itu di karyawannya akan kita latih juga agar bisa menerapkan standar yang sudah kita terapkan gitu. Jadi agar semua toko tuh memiliki standar yang sama gitu loh ya. Terus untuk memperbaiki situs web dan kehadiran media sosial ya, itu akan dilakukan di nextnya ya, karena kita baru bikin webnya doang. Untuk media sosial dan lain-lain udah ada, cuman belum terlalu jalan ya. Terus di sini juga kita ada bisnis utama dan bisnis pendukung ya. Di bisnis utama itu udah pasti toko fisik ya. Nah toko fisiknya itu yang sekarang beralamat di Jalan Arya Bangsa Kara, belakang Mixu, depan King Futsal ya. Nah terus untuk penjualan online kita ada di Tokopedia dengan nama toko yang sama. Lalu untuk bisnis pendukung ya, bisnis pendukung itu kita lebih ke ini sih, investasi sebenarnya. Dan ya mungkin itu nggak harus disebut di sini ya. Terus untuk aplikasi yang sekarang, sistem informasi yang ada saat ini ya, itu adalah salah satunya adalah sistem POS yang tadi sudah saya sebutkan. Itu digunakan untuk memproses transaksi penjualan dan menghasilkan laporan dan inventaris ya. Itu sistem POS tuh kalau di bisnis sangat berguna ya. Lalu selebihnya bisa dilihat di poin-poin berikut. Nah di sini kita akan lebih mendetail ya, menjelaskan tentang apa saja yang tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama sistem POS atau sistem point of sale ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu kan membantu sekali dalam mendetail pemasukan, bisa dari harian, mingguan, bahkan bulanan. Sistem ini mencatat semua data, baik data pelanggan, data pemasukan, data pengeluaran. Itu semua dicatat dan dapat mengoptimalkan ya, agar perhitungannya lebih sistematis dan lebih pas gitu loh. Lalu diadakan juga inventaris ya. Manajemen inventaris berfungsi untuk melacak ketersediaan produk dan mengelola stok secara efisien. Ya di sini dia bertugas itu untuk mengupdate data ya, mengupdate entah mungkin ada liquid baru, entah mungkin ada device baru. Nah itu tugas dia tuh untuk mencari info dan mencari produsen yang tepat ya. Terus juga ada manajemen pelanggan. Nah manajemen pelanggan tuh orang toko harusnya yang mengatur, karena secara tidak langsung itu kan akan membuat penjualan juga naik ya. Lalu karena orang di toko juga orang di toko juga itu orang yang berhadapan langsung gitu loh dengan pelanggan. Jadi
bisa dikatakan orang di toko tuh orang yang ujung tombaknya lah gitu, orang yang paling berpengaruh gitu. Lalu di sini juga ada situs web perusahaan. Nah, situs web perusahaan tuh itu tuh untuk ya misalnya ada orang-orang yang memang sibuk atau berhalangan buat keluar rumah, nah itu bisa menggunakan situs web, nanti dia bisa mesen lewat online ya. Nah, terus ada media sosial. Nah, kalau media sosial kurang lebih fungsinya sama kayak web, cuman kalau media sosial tuh kita lebih bisa berkomunikasi gitu dengan si pelanggan ataupun dengan si ininya, apa namanya, penjual barang sebelumnya atau distributor ya. Media sosial tuh lebih bisa fleksibel lah gitu. Oke, sekian, terima kasih presentasi singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause I can't do these long drives sitting in the backseat thinking about that one night when the world caught fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a lie.